Tahu, tapi itu Sambo. Waduh, ya, itu kalau dibahas malah ntar menyerempetnya takut ya. Oh, politik ya kadang itu politik ya jangan. Iya, itu lebih ke Sambo olahraga aja gitu ya. Kenapa milih Sambo ya? Milih Sambo satu karena paling berkesan sih waktu di Asian Games saya melawan Tajikistan. Itu tingginya hampir 195 lah. Tapi berarti sama. Iya. Iya, minus. Melihat tingginya aja udah insecure kalau gua sih kayaknya. Mas Rio Akbar Bahari. Ya, siap. Apa kabar, Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Akhirnya ya, setelah sekian lama, saya tawarkan untuk menjadi bintang tamu podcast, hari ini juga terlaksana karena emang domisilinya di Bandung ya? Iya, kalau domisili di Bandung. Terus sekarang lagi ada training camp di Karawang, jadi pas banget lah. Jadi saya mampir ke sini kan ke rumah sakit paling besar di Karawang kan, RS Lira Medica. Iya, karena kalau misalkan sahabat Lira tahu nih sebenarnya aku tuh kita manajemen tuh udah ngincer Mas Rio ini dari beberapa bulan yang lalu ya. Cuman baru sempat kesini gitu ya. Jadi diincer akhirnya ya? Kenapa? Diincer ya? Diincer karena sejujurnya kalau misalnya Rumah Sakit Lira kan lebih concern ke beberapa atlet juga. Atlet mana yang memang sekiranya bisa untuk menginfluence atlet lain untuk berprestasi dan juga bisa menikmati ataupun di layanan Rumah Sakit Lira Medica. Tadi kita udah Medica check up ya? Udah. Sebenarnya datangnya bukan Mas Rio aja, tapi ada teman-temannya di belakang layar ya? Ada aku di belakang layar ya, teman-teman saya paling the best pokoknya. Ada Mas Billy sama ada dia. Oke, ini tadi kalau boleh diceritain di Rumah Sakit Lira, ada tes apa, Mas? Tadi tuh saya datang ke sini langsung di medical check up ya. Di sana tuh lengkap banget pokoknya. Tadi dari mulai dicek darah, terus urinnya diambil, terus EKG, terus juga cek mata, telinga, sampai di tensi itu ya lengkap banget sih sebenarnya. Jadi akhirnya itu konsultasi dokter tadi ya? Dan terakhirnya konsultasi sama dokter. Jadi walaupun memang atlet juga perlu ya untuk menunjang kesehatan ataupun biar prima gitu. Perlu banget. Nah, by the way, ini kan jauh-jauh dari Bandung nih, Mas. Terus tadi juga sempat di-spill bahwa ada pelatihan, ada lagi latihan di sini gitu ya. Ada. Nah, itu dalam mau kemana lah gitu. Kalau sekarang ini lagi persiapan buat babak kualifikasi PON kan. Jadi PON tahun depan di Aceh Sumut di Medan 2024. Nah, itu jadi sekarang lagi seleksi buat babak kualifikasinya. Tapi kalau buat kejuaraan sama sebenarnya tahun depan tuh paling banyak ya. Kan tahun depan tahun politik ya. Benar. Seru banget itu masih banyak kejuaraannya. Nah, itu mulai kapan tuh PON tahun depan? Kalau PON itu kalau nggak salah di akhir tahun tapi belum keluar tanggalnya. Tapi perkiraan sepertinya bulan November. Tapi emang sekarang tuh fokusnya latihan ya. Sekarang latihan sama pertandingan. Targetnya apa? Tetap emas ya? Amin, emas. Harus emas. Tepuk tangan dong, semangatnya wah parah sih. tapi kan kalau misalkan ranah PON kan masih ranah nasional. Ya. Nah, Mas Rio ini kan pernah ya untuk di di SEA Games sama di Asian Games. Itu dapat apa kalau boleh tahu? Kalau di SEA Games dapat 1 medali emas sama 1 perunggu. Untuk sambo? Iya, untuk sambo. Oke. Terus pada saat ada COVID tuh 2020 sampai 2021 itu kan kebanyakan semua stop ya untuk kejuaraan. Nah, dari pihak FIAS sendiri, FIAS itu Federasi Internasional dari Sambo itu mengadakan perlombaan online tapi seluruh dunia. Apa enaknya online, Mas? Sebenarnya nggak enak sih ya. Enaknya mungkin karena waktu itu kita benar-benar boring, nggak ada kegiatan, jadi ada aktivitas perlombaan, itu benar-benar seru. Tapi yang nggak enaknya kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa keliling dunia. Iya, jadi keliling dunia online ya. Gitu. Oke, ini termasuk banyak juga dong prestasinya ya untuk sampai saat ini gitu. Kayaknya masih perlu banyak ditambah lagi, Mas. Saya masih baru, masih pemula. Pemula juga masih udah banyak ya untuk ininya ya, prestasinya ya. Amin. Oke. Nah, kalau misalnya boleh dibocorin nih, Mas, ini kan saya juga termasuk belum tahu nih, maksudnya cabur sambo itu lebih arahnya tuh kemana sih gitu?
Kalau sambo itu sebenarnya olahraga bela diri dari Rusia. Dulu itu khusus buat tentara merah atau pasukan merah. Dulu Uni Soviet ya sebelum pecah. Jadi sejarahnya karena sekarang udah mulai banyak olahraga yang dari mulai berkembang. Nah, di Asian Games 2018 itu sambo dipertandingkan karena sudah mulai banyak di seluruh dunia. Tapi di Indonesia sendiri itu mulai benar-benar ada tuh 2018. Sebenarnya dari 2000. Oh, baru ya? Sebenarnya dari 2016 juga ada, tapi belum terlalu banyak terkenal. Tapi dengan adanya Asian Games itu kan sebagai ajang awal untuk memasarkan sambo di Indonesia. Kan kita tuan rumah nih di Jakarta Palembang. Nah, jadi di sana mulai booming, dan dari sana sampai sekarang banyak banget, seluruh provinsi juga ada untuk sambo itu. Jadi olahraga bela diri ini campuran seperti gulat, judo, jujitsu, terus tinju itu dibuat jadi satu. Karena kita ada pukulannya, ada tendangannya, ada bantingannya, kuncinya dan patahannya. Gitu. Dan ada dua jenis kategori di sambo. Kalau nomor combat itu boleh mukul sama boleh nendang, tapi kalau nomor sport itu nggak bisa. Itu hanya bantingan, kuncian, patahan. Jadi ada dua kategori sport dan combat di sambo. Tapi kalau untuk penilaiannya sendiri itu dari mana tuh untuk sambo ini? Ada 3 sebenarnya, Satu bisa dari poin, yang unggul poin. Yang kedua dari total victory. Itu kalau misalkan bantingannya mutlak atau takedown mutlak, itu langsung menang. Yang ketiga itu bisa dari dia tap out. Seperti kayak di MMA kan, atau di ajang ya. Jadi kalau dia nge-tap itu karena dia kalah. Jadi menyerah lah, daripada dia patah mending dia tap kan. Challenging juga ya. Tapi harus coba Mas Abi. Saya enggak deh. Saya takut malah bonyok yang ada lagi. Malah yang ada bukannya menang, malah bonyok yang ada. Tapi tetap ya, maksudnya pukulan tuh ada ya? Tetap ada untuk yang di combat ya. Tapi di sport juga tidak mungkin nggak ada. Kadang kalau kita ngeblok, kadang bisa kena pukul dikit lah, karena sikut dikit. Ini saya masih bonyok Mas Abid. Saya main di sport kan sebenarnya, tapi tetap masih ada kayak kena sikut, kena lutut kan, itu udah pasti resiko. Jadi kalau misalnya orang rumah udah tahu sekarang ya, udah paham ya kalau bonyok bukan karena berantem tapi latihan ya. Didukung malah ya, kalau misalnya nggak memar nggak boleh pulang malah jangan. Tapi dari sekian banyak cabur, kenapa memilih sambo, Mas? Sambo itu unik Mas Abi, karena sekarang lagi viral banget ya sambo ya. Dari tahun-tahun kemarin. Sambo yang mana kan tahu? Sambo yang mana? Tahu, tapi itu sambo awal kalau dibahas malah ntar menyerempetnya takut ya. Politik ya, kadang jangan. Iya, itu lebih ke sambo olahraga aja gitu ya. Kenapa milih sambo ya? Milih sambo satu karena saya awalnya kan atlet gulat. Dulunya gulat. Di terakhir di PON 2016 sih. Nah, itu kan ada cabang sambo. Nah, melihat dari kesempatannya ada seperti itu. Saya ikut seleksi, ikut latihan, alhamdulillah kepilih gitu. Jadi saya lebih melihat mana yang lebih berpotensi dan mana yang lebih ada peluang itu untuk kedepannya. Berarti saya melihat di sambo juga bagus buat kedepannya. Untuk pengembangannya ya, gitu ya, untuk sambo sendiri. Tapi berarti berangkat dari gulat. Awalnya gulat dulu. Iya, gulat dari kecil sih sebenarnya. Tapi saya tuh masih bingung loh Mas, untuk atlet-atlet ini tuh, apalagi atlet yang fighting gitu ya. Ini tuh emang dari fashion kah? Atau dari mana gitu? Tiba-tiba kepikiran jadi atlet gulat, atau kan emang dulu sering berantem gitu? Background-nya ya? Background-nya, iya. Kalau misalkan background-nya itu tiap orang tuh pasti beda-beda. Ada yang misalkan orang tuanya pelatih, ada yang dia ikut eskul, ada yang dia mungkin didaftarkan, ada yang nggak sengaja ikut. Itu kan banyak cerita lah ya, banyak versi ya. Ada yang mungkin dipaksa juga jadi atlet gitu. Kalau saya sih sebenarnya kalau di olahraga ini bisa dibilang karena kebetulan orang tua saya pelatih. Jadi saya ikut berarti gulat juga? Latihan, gulat juga. Terus kakak saya juga atlet. Jadi ya saya kalau kakak latihan saya ikut gitu. Jadi pas kesini ya kayaknya seru gitu. Jadi saya coba gitu. Dan mungkin rezekinya di sana. Jadi alhamdulillah sampai sekarang jadinya karena udah nyaman juga di olahraga itu. Jadi sebenarnya bukan di gulat aja, gulat. Saya juga pernah ikut juga pas kuliah ikut judo.
tapi hanya di kuliah aja tuh, nggak sampai diterusin terus juga. Jujutsu juga ikut juga. Jadi karena gulat ikut, judo pernah ikut, jujutsu ikut, terus melihat sambo ini kayaknya cocok kayak gitu. Sama si karakternya, saya coba di sambo, lebih fokus di sambo sekarang. Dan ternyata nyaman di sambo gitu ya. Nyaman sih. Oke, berarti emang berangkatnya dari passion ya. Kalau Mas Billy apa dulu? Di mana tuh? Kebetulan aja sih. Oh, kebetulan aja. Ada gitu ya, kebetulan ya. Oh iya, kebetulan. Penasaran gitu. Berarti secara apa namanya? Secara kategori masing-masing beda-beda ya. Yes. Untuk kenapa jadi seorang atlet gitu ya. Dan sekarang termasuk berarti Mas Billy, Teh Dede juga sama Mas Rio ini termasuk atlet nasional dong ya. Bisa dikatakan gitu nggak sih? Bisa dikatakan. Gitu ya. Oke. Berarti tadi menarik nih Mas, beberapa apa namanya sambo ini sudah banyak lah, sudah mewabah katakanlah gitu ya. Berarti emang sangat digemari banget ya? Iya, karena emang bener-bener kalau dilihat dari mulai pakaiannya bagus, gitu. Terus juga entertain juga. Karena kan sekarang olahraga combat dengan adanya pukulan, tendangan itu kan sangat menjual sekali ya. Banyak banget yang si peminatnya gitu. Bukan hanya sebagai atlet, tapi hanya sebatas hobi juga ada gitu. Oke. Tapi kalau misalkan yang membedakan antara karate misalkan kayak gitu, Muay Thai atau sambo lah secara signifikan gitu apa? Sambo itu lebih komplit kalau saya. Jadi kalau karate kan itu tidak boleh pukul, nggak boleh kena ya. Jadi pas saat mukul tarik lagi gitu. Kan kalau taekwondo hanya kaki. Nah, kalau di gulat kan itu tidak boleh ada patahan. Kalau di judo nggak boleh ada serangan kaki. Nah kalau di sambo semua boleh. Jadi lebih lengkap, lebih kompleks ya, lebih komplit gitu. Diapain aja boleh gitu ya. Ya boleh. Jadi harus benar-benar siap sih sebagai atlet sambo, harus bisa menguasai berbagai karakter gitu. Karakter untuk ya dari mulai cara defense-nya dia gimana, kalau ketemu atlet yang bagus di bantingan gimana, kalau dia defense dari atlet yang sering take down, jadi ya itulah lebih banyak karakter. Terus kalau misalnya judo sama sambo katanya beda, mirip-mirip ya. Nah, apa kemiripannya? Terus yang membedainnya juga apa? Kalau miripnya bajunya atasnya sama tuh pakai gi ya. Tapi kalau di sambo lebih tipis ginya, kalau di judo lebih tebel. Terus dari mulai warnanya juga beda. Kan kalau sambo merah dan biru. Kalau judo biru sama warna putih. Kalau teknik bacanya hampir mirip, bahkan hampir dikatakan sama lah ya. Cuman beda dari gripnya aja sih sebenarnya gitu. Sama-sama beda dari poin. Jadi semua cabur tuh ada rules-nya tersendiri. Judo gimana rulesnya, sambo gimana rulesnya, beda-beda peraturannya. Oke, jadi memang ada challenging sendiri-sendiri ya, setiap cabur itu ya. Setiap cabur ada challenge masing-masing. Nah, berarti judo ya, yang mirip-mirip lah ya. Judo, gulat juga mirip, jiu-jitsu juga mirip. Tadi saya bilang kombinasi, nggak bisa kita bilang oh ini mirip sama ini. Kayaknya semua juga ada deh samonya. Jadi lebih lengkap lah. Lebih lengkap. Yes. Nanti mungkin Mas Sultan endingnya mau langsung disambo gitu ya, dicoba ya. Ya nggak sih, biar tahu perbedaannya. Iya. Nanti sore ikut ya. Tapi kalau sambo ini latihan di Karawang lah. Siapa tahu nih sahabat Lira kan ada anaknya ataupun memang pengen gitu jadi atlet, apalagi sambo gitu, itu bisa terbuka untuk umum. Boleh dong. Ya tinggal aja ke PJTK Karawang ya, di Jalan Adarsa Timur. Nomor berapa ya? Saya lupa. Jalan Maria Biarsa, samping Dinas Pendidikan. Yes. Samping Dinas Pendidikan. Oke. Di sana cari aja. Untuk so far untuk sekarang udah beberapa murid gitu. Untuk yang kan banyak. Kalau dari yang kecil-kecil ya, itu kan basicnya rata-rata itu kan padepokan judo. Jadi dia kalau yang di Karawang ya, yang di Karawang dia berangkat basicnya rata-rata dari judo. Basicnya judo dulu semua. Kalau yang di Karawang, karena emang itu padepokan judo awalnya. Nanti udah mungkin dia udah bisa bantingan atau kan udah kamu main sambung, udah kamu main. Oke, berarti emang ada basicnya ya gitu ya? Ya, basicnya Oke. Nah, Oke, Mas Rio, ini kan berarti Mas Rio sudah pernah yang namanya melawan beberapa kandidat lah gitu. Yang paling challenging yang mana? Challenging pada saat melawan di negara pecahan Rusia. Kayak Kazakhstan, Tajikistan, Rusia. Itu kan mereka mungkin bisa dibilang kalau di kita itu kayak pencaksilat ya. Kan itu asli dari kita sendiri. Jadi kita lebih paham tuh ini gimana tekniknya. Oh, tekniknya ya. Mereka pun sama sebenarnya kan itu dari Rusia awalnya. Jadi pecahan Rusia pun dia lebih paham sebenarnya. Jadi lebih tahu lebih dulu gitu. Terus
kalau dilihat dari karakternya, kan orang-orang Eropa itu mereka lebih tinggi dan besar ya. Iya, betul. Dan tulangnya lebih kuat daripada orang Asia. Itu kan secara genetik ya, itu nggak akan bisa dipungkiri itu. Dan itu challenge-nya adalah kita harus bisa menang melawan mereka gitu. Paling berkesan sih waktu di Asian Games saya melawan Tajikistan. Itu tingginya hampir 195 lah. Tapi berarti sama. Iya. Iya, minus. Melihat tingginya aja udah insecure kalau gua sih kayaknya. Tinggi banget. Iya, berarti challenging banget ya? Challenging banget sih sebenarnya. Itu posisi mentalnya harus kuat banget nggak sih kalau kayak gitu? Oh, harus banget. Iya kan? Iya. Maksudnya semua cabur juga gitu. Saya juga kadang mikir ini kalau mental apalagi dengan kelas juara gitu ya Mas. Kayak harus dipersiapkan matang ya nggak sih gitu? Iya, harus prepare dulu sih dari sebelum tanding kan. Kenapa harus latihan? Itu kan salah satunya ngelatih juga mental. Kalau kita siap ya insya Allah bisa lah. Tapi berarti persiapannya sama aja gitu ya untuk go internasional gitu. Yang membedakan adalah satu dari porsi latihan, kedua tempat campnya di mana dan programnya beda. Kalau misalkan untuk itu apa? Biasanya kalau misalkan untuk persiapan SEA Games atau Asian Games kan lebih ketat lagi ya. Yeah. Kita juga lebih susah buat pulang. Terus kalau dari mulai makanan dan lain kan lebih diatur. Oke, nah kalau Mas Rio sendiri nih cara mengakali tegang atau grogi saat mau pertandingan tuh biasanya ngapain aja? Kan kadang aku suka lihat baca artikel gitu ya, beberapa atlet ada yang minum air putih yang banyak, ataupun ada yang baca-baca doa atau anggap ngadep tembok dulu deh gitu. Ada yang kayak gitu healingnya. Kalau Mas Rio tuh apa biasanya? Iya. Kalau saya biasanya apa ya? Kalau saya biasanya kalau sebelum tanding tuh lebih ke warming up dulu sampai kita panas. Jadi kalau misalkan kita panas kan enak sih badannya. Lebih ke nggak ada hal khusus sih sebenarnya kalau buat saya itu. Jadi yang penting kita udah latihan, berarti udah siap dong buat tanding. Nah paling yang saya persiapkan adalah seminggu sebelum perlombaan makanannya diatur, jangan kadang pedas, gizi yang bagus, terus jangan sampai begadang. Jadi kan kita persiapannya bukan saat mau tanding tapi sebelum tanding. Jadi, jauh-jauh hari udah dipersiapin. Jadi kita pas mau tanding udah ready. Gitu. Jadi mau nggak mau saat tanding harus siap nggak siap gitu, harus siap gitu kan ya. Kita udah persiapan makanan diatur, diatur, masa nggak siap? Tinggal bareng aja. Nah, Mas kalau misalnya boleh tahu pernah nggak sih kayak dapat emas gitu, tapi seremonialnya di luar negeri gitu? Pernah. Itu gimana sih perasaannya Mas? Itu ketika kita aja kadang kalau lagi nonton ya, lagi nonton bola ataupun lagi nonton apa, kalau Indonesia menang tuh kayak terharu aja, apalagi itu yang gini loh, gua tuh juara loh gitu loh. Itu gimana Mas? Jadi sebenarnya kayak apa bisa dibilang itu dream come true ya gitu ya. Maksudnya dulu sih cuma lihat doang di TV kadang gimana, terus waktu itu emang pas 2019 juga alhamdulillah itu dapat di posisi pertama untuk mix timnya. Pada saat kita bareng-bareng kan itu tim ya, satu tim satu kontingen Indonesia semua naik, terus bendera merah putih itu naik di posisi paling tinggi dan lagu Indonesia berkumandang itu benar-benar ya ada gimana nasionalismenya terus semua pada bertetesan air mata gitu kayak terharu betul gini ya. Jadi ada suatu pride tersendiri lah. Alhamdulillah itu bisa juga. Dan pengen lagi sih kayak harus sih ya. Berarti jangankan kita gitu ya, keluarga pasti bangga. Kita aja yang nonton yang bukan siapa-siapa kadang nggak kerasa gitu ya. Wih, nasionalismenya tinggi gitu loh Mas. Wah keren. Nah, terus berarti kalau kita balik lagi ya Mas ya. Ini sebenarnya Mas Rio ini gabung di Sambo ini baru gitu ya. Bisa ada ininya nggak sih, ada range usianya nggak sih kalau misalnya untuk gabung Sambo gitulah? Kalau range usianya bebas mau umur berapa aja, cuman kalau di perlombaan ada kategorinya, ada kategori youth, junior sama senior. Kalau youth itu 16 sampai 17, kalau junior 17 sampai 20, kalau senior 20 ke atas. Tapi kalau misalkan nggak lagi prepare pertandingan nih, misalkan persiapan ke PON ini, Mas ini kesibukannya apa kalau boleh tahu? Kalau saya sehari-hari itu saya sebagai guru olahraga di MTSN 2 Garut di Madrasah Sanawiyah. Jadi ngajar, terus juga sehari-harinya, tapi saya tetap latihan sih sebenarnya, selalu menyempatkan itu. Karena kalau misalkan udah kita biasa latihan, terus tiba-tiba nggak latihan, suka susah buat tidur. Serius. Jadi malah biasanya habit ya. Iya, karena kalau kita latihan tuh, jadi pas rest tuh tidur tuh enak banget nih. Kalau pas tiba-tiba nggak latihan, susah buat tidur ya itu. Kayak ada yang hilang gitu. Jadi tetap menyempatkan. Latihan apa yang sih yang dilakuin gitu? Kalau misalkan nggak lagi di tes ya, biasanya nge-gym, kalau nggak lari itu. Paling itu sih yang paling bisa dilakuin.
Oke, jadi minimal harus gerak gitu ya, walaupun memang nggak ada pertandingan di depan gitu ya. Nah, ngomongin masalah harus memilih, mending milih jadi atlet atau jadi olahraga. Ada itu sebenarnya beda case ya. Kalau misalkan atlet kan itu satu bisa dibilang hobi atau bisa juga dibilang hobi yang menghasilkan. Tapi kan jangkanya kita belum tahu apakah ini jangka panjang atau jangka pendek. Untuk atlet. Ya, kalau buat guru kan itu jangkanya panjang, ada pensiunannya juga gitu. Jadi harus berjalan dengan seimbang keduanya itu. Selama bisa berjalan beriringan, harus pilih salah satu. Nah, kalau misalkan semuanya bisa dapat gitu ya, kenapa harus pilih salah satu gitu ya? Selama masih bisa ya. Tapi berarti di usia berapa sih Mas kalau misalnya Sambo ini misalnya untuk retirednya atau pensiunnya gitu? Sebenarnya kalau sekarang ya belum ada kategori usia. Kalau bahkan di kejuaraan dunia pun tidak ada batas. Kalau di senior nggak ada batasan usia maksimal. Tapi selama dia mampu. Tapi rata-rata di usia 35 lah sudah mulai pada pensiun jadi pelatih. Tapi beberapa juga masih ada yang aktif Mas di usia 42 sampai 45 karena mereka bisa menjaga si performance jadi dan itu masih pada main juga. Berarti balik lagi ke performanya ya. Jadi kalau misalnya performanya lagi fit dan emang itu bisa ditandingkan ya kenapa enggak gitu kan? Iya, betul. Oke. Nah, tapi pernah nggak ngalamin cedera ketika melakukan latihan gitu Mas? Kalau cedera akut sering ya. Contohnya adalah? Contohnya memar. Terus banyak terus juga Terus kalau ada yang kayak dislokasi juga kadang ada, tapi harus segera ditanganin. Dan untungnya di Karawang ini ada RS Lira Medica jadi cepet banget buat tetap ya. Tolong tepuk tangan. Bener kan? Berarti emang cedera tuh sebuah hal yang wajar ya dalam menjadi atlet itu? Harusnya nggak wajar ya, tapi gitu. pasti kalau di olahraga body contact itu pasti ada cedera. Baik dari ringan ataupun berat. Tapi gimana cara kalau misalkan atletnya ini udah misalkan dia bisa prepare gitu ya, udah hati-hati pun kadang masih ada gitu sedikit. Apalagi kalau dia misalkan nggak fokus dalam latihan atau dianya lagi nggak fit, pasti ada cedera. Tetap masih ada gitu masih ya. Ada. Sebenarnya better sih tidak ada, tapi kalau ada pun ya udah resiko gitu ya. Nah, harapan Mas Rio sendiri nih kepada mungkin yang junior nih yang sedang berproses ya. Katakanlah yang sedang ingin menjadi atlet yang menggebu-gebu gitu ya, apa Mas? Kalau pesan saya sih satu ya, pokoknya mereka harus punya mimpi yang setinggi mungkin gitu. Kalau misalkan dalam pepatah Insinyur Soekarno kan mengatakan bermimpilah setinggi langit. Kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi maksudnya kepada para atlet yang masih muda, masih pada junior, kalian tuh masih panjang race-nya. Terus kalian harus punya mimpi, harus punya target yang harus kalian dapat. Ini gimana caranya? Latihan yang benar, makanan yang bagus, terus juga harus bisa menjaga performanya masing-masing. Konsistensi perlu ya? Konsistensi perlu banget. Karena kan beberapa atlet yang udah gampang menyerah tuh kadang juga gara-gara konsistensinya nggak stabil lah kayak gitu ya Mas ya. Nah, kalau Mas Rio ini menjaga konsistensi seperti apa? Menjaga konsistensi dari segi apa dulu nih? Maksudnya dari tetap gitu berjalan menjadi atlet aja gitu, nggak pernah bosen. Kalau bosen itu pasti ada ya. Pasti ada ya? Pasti ada banget. Ya sempatkanlah beberapa hari saat libur untuk holiday. Healing dulu ya. Bener perlu banget. Iya, juga perlu ya, apalagi orang kantoran kayak kita nggak sih? Stres gitu ya tuh hari. Biasanya kalau beres pertandingan kan suka ada yang saat kosong tuh kadang suka jalan-jalan. Itu disempatkan lah. Soalnya kalau misalkan kita terus hanya fokus buat tanding juga kadang bosan ya. Juga ya. Biasanya terus paling lapangan, terus matas kan pusing juga gitu. Kali-kali pantai. Tetap ya, misalnya kayak refreshing gitu dulu sementara gitu sebelum bertanding ataupun setelah bertanding ya. Tadi kan sempat dibahas Mas mengenai ada beberapa namanya medali ya. Dibawa nggak sih medalinya? Saya pengen tahu. Saya bawa satu tapi medali yang SEA Games. Boleh. Saya pengen megang gitu walaupun saya bukan atlet ya, teman-teman ya. Ini spesial pulang dulu ke rumah. Oke. Ini izin buka ya Mas ya? Bukanya Mas Abi. Bapak pengen kan jadi atlet kan? Wish. Oh, ini pas di Filipina ya? Itu pas lagi di Filipina ya. Karena kan Sambo waktu di Vietnam sama di Kamboja nggak ada. Jadi ini yang dirasain ya, sebuah kebanggaan sih nggak sih gitu?
Berarti ini mengalahkan apa waktu itu? Itu saya main 3 kali mas. Waktu itu lawan Thailand, lawan Filipina, sama lawan Singapura. Oke. Emang ini tuh emas bener atau enggak sih? Sebenarnya kayak bukan ya kali ya, mas bukan ya? Tapi bisa ditukar sama uang. Yang bilang ada kandungannya 2 gram. 2 gram ya di sini ya. 2 gram. Ada yang bilang sih gitu. Oke. Ini kalau bisa lo dapet ntar dijual ntar ya. Iya. Tapi kayaknya kalau lo dijual enggak deh, karena saya ada history ya gitu. Berarti kan agak susah juga mas, latihan dulu, seleksi dulu gitu kan. Baru bisa dapat ini. Ini kalau dari pemerintah nih dapat berapa nih kalau boleh tahu nih duitnya nih? Alhamdulillah ada sekian persen, sekian lah. Oke. Sekian. 10 juta lah ya, ada lah ya beberapa. Ada beda-beda, ratusan kalau udah tingkat SEA Games. Oh ya? Iya. Kalau puluhan itu tingkat provinsi ya. Oke. Bahkan sampai ratusan sih. Provinsi aja udah ratusan. Provinsi udah ratusan, Iya. apalagi internasional ya. Iya. Atau gitu sih, jadi gue jadi atlet aja ya, Su. Kemarin sih ini Apa tuh? Jawa Barat. Masnya 275 ya. Mas nasional. 300. Iya. Yang paling hebat Papua kemarin. 1 M. Emas 1 M. Iya. Oh gila Jadi sih. tiap provinsi beda-beda. Biar semangat penontonnya. Iya. Yang lagi. Oke. Iya. Harus semangat. Ya misalnya tidak menutup kemungkinan ya, kita juga Bahkan cari kalau yang- uang ya nggak sih gitu dong. Iya. Kalau yang mainnya lebih dari 1 nomor, lebih dari 1 nomor bisa lebih dari 1 M. Kan nomor atletik kan bukan ada nomor 100 meter, nomor 400. Kan kalau di kita paling maksimal 2. Jadi individu sama beregu. Kan kalau di cabur lain ada bisa 2 nomor, 3 nomor. Itu bahkan bisa dilipat gandakan hadiahnya. Oke, nah selain itu ada bonus-bonus lainkah yang pemerintah berikan gitu? Misal apa gitu biasanya? Kalau misalkan untuk bonus itu tiap event beda-beda ya. Karena gimana kebijakan pemerintah. Ada yang waktu 2012 itu sama dapat rumah ya, rumah. Terus Menarik. beda-beda. Terus di tahun sebelumnya ada yang langsung diangkat dari PNS itu. Itu beda-beda. Event beda-beda hadiahnya. Tapi pemerintah. tetap pemerintah kayak berkontribusi banyak lah ya. Maksudnya menghargai ataupun ya ikut bangga gitu ketika memang anak bangsanya itu berprestasi. Apalagi kalau misalkan tingkatnya secara tingkat internasional gitu ya Mas ya. Seperti yang Mas Rio dapetin ini. Nah target Mas juga dapatnya? Targetnya, target kedepannya pengennya sih bisa main di Olimpiade ya. Saya yang nggak mau main di Olimpiade. Olimpiade itu kapan sih itu paling Olimpiade? besar. Kalau di Paris kan 2024 dilihat Sambo belum ada ya. Tapi ada ya, mudah-mudahan ada ya. Belum aja. Udah nggak ada sih, kan udah keluar listnya. Sambo nggak ada. Tapi di 2028 insya Allah semoga gitu bisa terdaftar di sana ada. Oke, jadi nggak semua cabur itu ada gitu ya. Maksudnya katakanlah sambo juga gitu. Sebenarnya ada walaupun memang di Indonesia ini sambo udah mewabah gitu, tapi kalau misalkan dari itu berarti sistemnya dari perhelatan, maksudnya dari negaranya ya. Kalau negaranya belum ada berarti gimana tuh maksudnya? Jadi gini, kalau misalkan tuan rumah itu ada sekarang Cina gitu ya. Cina kemarin di Asian Games Asian ya. Games. Nah, ada beberapa nomor olahraga yang udah pasti wajib ada itu. Oke. Nah, terus yang lainnya itu pilihan tuan rumah. Ini boleh, ini enggak, ini boleh enggak. Jadi kan mereka pun juga kan ada targetnya untuk menaikkan klasemen biar di posisi paling atas. Itu salah satu strategi dari tuan rumah. Oke. Siap. Oke. Ada lagi? Ada pengalaman paling tak terlupakan gitu selama karirnya. Pengalaman tak terlupakan selama karir. Sebenarnya yang banyak yang sangat berkesan ya Mas. Dari mulai kita latihan bareng-bareng itu kan nggak akan terlupakan deh. Capek bareng-bareng, terus kalau dihukum maksudnya kalau misalnya kita lagi latihan kan ada yang salah dikit kan dihukum bareng-bareng. Itu sih kalau kata saya hal-hal yang kebersamaan itu sangat kadang kalau pas kita udah beres camp itu kangen juga ya kita bisa kumpul bareng-bareng, kadang latihan bareng kan, makan bareng. Jadi kebersamaan itu yang benar-benar nggak akan terlupakan itu. Oke, jadi kebersamaan ya, maksudnya susah-susahnya gitu loh, maksudnya senang bareng-bareng gitu ya, sama teman-teman sama tim kan. Nah, target PON nih Mas, dari Jawa Barat ini akan mengirimkan berapa? 18 orang kontingen untuk di Sambo Jawa Barat. 18 orang? Iya, karena ada 18 nomor perlombaan di Sambo, jadi 18 orang. Oke.
Oh iya, ternyata Sambo juga ada perempuannya ya. Ini ada Dede kalau di studio di belakang layar ya. Iya, halo Dede. Halo dulu, ada foto. Ini adalah Jabar ini. Oke. Ini rambutnya juga menyala banget Dede. Jadi kita sama-sama doain lah ya biar nanti dapet sesuatu gitu, maksudnya dalam artian biar mendapat medali lah kayak gitu ya. Dapat Mas semuanya Mas. Dan mudah-mudahan juga Sambo makin dikenal ya Mas ya untuk kedepannya ya Mas ya. Oke, Mas Rio, thank you banget sekali lagi sudah mampir dan sudah bercerita panjang lebar mengenai Sambo ya Mas ya. Ya di sela-sela kesibukannya abis ini katanya langsung latihan ya? Iya, nanti ada latihan. Luar biasa, emang beneran kalau atlet tuh emang nggak bisa diganggu gitu ya. Udah terjadwal gitu nggak sih untuk jadwalnya ya. Udah mungkin apalagi dengan ini ya, maksudnya dengan prepare yang mungkin 2024 kan bentar lagi gitu ya. Iya. Dengan PON ini gitu ya. Kan di sela-sela juga masih ada perlombaan kayak AIMO juga ada. Juga masih event kan internasional ya. Asia Indoor masih Art Game. Terus juga ada masih banyak lah juara lainnya. Sebelum PON juga gitu. Oke, jadi emang harus dipersiapkan gitu ya Mas ya, dan tetap terus semangat dan konsistensinya harus tetap di ini lagi ya Mas ya. Sekali lagi Mas Rio, thank you sudah mampir di Lira Podcast. Ini jauh-jauh dari Bandung, kebetulan juga saya culik dari Karawang, lagi latihan gitu ya. Jadi sehat-sehat terus, sukses terus, dan saya menunggu dan juga tim-tim dari Rumah Sakit Lira Medica menunggu juara-juara lagi dari penghargaan lah atau prestasi dari Mas Rio juga, Mas Billy juga Tadede ya. Kita tunggu gitu ya. Dan nextnya mungkin kita bisa berkolaborasi lagi gitu ya. Siap, Mas ya. Makasih dan banyak, sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan seru mengenai seputar Sambo bersama dengan Mas Rio gitu ya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya. Kelira aja, janji temu jadi lebih mudah dan cepat dalam genggaman. Download aplikasinya sekarang.